Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di praktikum Jarkom yang ke-9. Kali ini kita bakal menggunakan Wireshark untuk mengobservasi TCP three-way handshake dan memeriksa UDP sama DNS capture. Sebelum ke modul, bakal ada sedikit penjelasan tentang TCP, UDP, dan DNS. Ini seharusnya udah dijelasin di mata kuliah Jarkom teori, tapi nggak apa-apa sedikit nge-recall sambil memahamkan lagi tentang gimana three-way handshake dan apa itu TCP, UDP, dan DNS. TCP dan UDP itu fungsinya sama untuk mengirim dan menerima data. Kalau DNS itu untuk mengatur penamaan publik situs website. Jadi kita nggak perlu menuliskan alamat IP website, tinggal menulis nama domain dari website tersebut. Perbedaan antara TCP dan UDP yaitu TCP itu bersifat connection oriented. Jadi dia harus ada pengakuan dulu terhadap sessionnya sebelum antar perangkat itu saling berkomunikasi atau bertukar data. Nah, pengakuan atau session itu menggunakan mekanisme three-way handshake. Kalau misalnya three-way handshake-nya gagal, pengiriman datanya nggak bakal bisa dilakukan dan bakal muncul pesan error. Kalau UDP itu connectionless oriented, jadi dia nggak perlu ada pengakuan atau session buat pengiriman datanya. UDP itu disebut fire and forget karena dia nggak menjamin datanya itu diterima apa enggak. Di UDP itu dia nggak menyediakan mekanisme flow control. Semisal ada dua data yang dikirimkan secara bersamaan, nggak bisa dipastikan data mana yang bakal diterima lebih dahulu. UDP lebih cepat karena nggak perlu membangun pengakuan buat mengirim data. Kenapa TCP perlu three-way handshake? TCP itu kan protokol yang reliable, jadi sebelum antar perangkat itu saling bertukar data atau komunikasi, harus dibangun koneksi dulu, atau setup connection. Proses setup connection inilah yang disebut three-way handshake. Simulasinya kayak gini, misal ada host A dan host B. Host A bakal mengirimkan paket SYN atau synchronization ke host B. Ibaratnya, kayak host A itu minta host B buat berkomunikasi. Setelah paket SYN-nya diterima oleh host B, sebagai balasannya, host B mengirim paket SYN plus ACK atau synchronization plus acknowledge ke host A. Seolah-olah itu kayak host B menerima ajakan host A untuk berkomunikasi dan minta balik host A buat berkomunikasi. Setelah host A nerima paket SYN plus ACK dari host B, lalu host A itu bakal ngirim paket ACK ke host B. Ibaratnya kayak host A itu menerima ajakan baliknya host B buat komunikasi. Setelah proses ini selesai, baru host A sama host B itu terhubung dan akhirnya bisa mengirimkan data. Kalau di UDP, dia nggak perlu membuat sesi dulu, langsung mengirim data kayak gini. Jadi nggak ada jaminan data itu keterima sama apa enggak. Kemudian DNS itu menghubungkan antara Uniform Resource Locator dengan Internet Protocol Address atau IP address. Jadi kita nggak perlu mengingat-ingat banyak alamat IP address dari masing-masing website yang bakal kita kunjungi, tinggal mengetikkan nama domainnya aja. Langsung ke modul 1. Yang dibutuhin itu satu PC dengan internet akses dan Wireshark yang udah diinstal. Langsung ke part 1, step 1, kita buka command prompt, IP config. Setelah itu kita tulis IP address sama MAC address. Udah tahu kan IP address yang dimaksud itu IPv4 address, MAC address itu physical address. Lalu kita buka Wireshark-nya. Kalau ada interface yang aktif, dia bakal muncul traffic gitu. Nah, di sini kebetulan aku cuman punya WiFi, jadi traffic yang muncul cuman WiFi aja. Kita ke part 2. Ini yang ada trafficnya diklik, terus start button. Setelah itu open web browser, visit www.google.com. Minimize. Terus kita stop data capture-nya. Lalu hasilnya kalian screenshot yang nunjukin source, destination, sama protokol. Lanjut ke step 2. Nanti ada beberapa pertanyaan, kalian jawab. IP address dari DNS server, computer query. Kita cari yang google.com. Kalau misal kalian kesusahan nyari ini, tinggal ketik DNS aja di sini, lalu di enter. Terus kita cari yang infonya google.com. Nah, ini google.com sama ini. Kita tulis yang bentuk desimal aja. IP address dari DNS server itu source-nya ini. Terus IP address dari Google Web Server berarti ini yang destination. Terus ini perintahnya, kalau misalnya terlalu banyak paket yang unrelated TCP connection, bisa filter pakai TCP lalu enter TCP. Nanti kalau setelah kalian filter, kalian screenshot, ini bakalan beda-beda ya nomornya. Kalau di contohnya ini kan di modul nomor 3 udah TCP. Kalau punyaku nomor 20. Lalu ke step 3, ini kita diminta untuk klik plus button. Ini yang dimaksud tuh ini, plus button ini, tanda panah ke bawah.
Nanti gambar-gambar yang ada di modul kalian ganti pakai percobaan kalian. Transmission control sama flagnya kalian screenshot sama kayak yang di modul. Terus ini juga dijawab TCP source port number, berarti yang tadi TCP source portnya. Terus TCP destination ditulis juga. Which flag is set, flag yang tadi. Kalau punyaku acknowledge, kalian sesuaiin aja sama punya kalian. Di poin D ini, next frame dari three-way handshake, kita klik salah satu aja. Ini kan contohnya yang di 13 ini. Kita terserah aja, kalau kalian mau coba apa aja terserah. Kalau aku yang ini 28, terus klik go, next packet in conversation. Terus nanti kalian screenshot lagi, source port sama destination-nya. Beda atau sama? Terus ini juga dijawab lagi, sesuai yang kalian lakukan. Terus ini klik yang lain juga. Misal aku klik yang 20, nanti ditulis source port sama destination-nya. Nanti dijawab ini flag yang keset apa. Lanjut ke modul yang kedua. Di sini yang dibutuhin sama satu PC, command prompt, internet access, dan Wireshark yang udah diinstal. Part satunya sama kayak tadi, ipconfig all, buka cmd. Yang diminta tuh kita menulis IP address, MAC address, default gateway IP address, DNS server IP address. Terus ini pakai Wireshark lagi. Start button kayak tadi, terus www.google.com, enter, terus stop. Ini kayak tadi, type DNS untuk ngefilter DNS-nya aja, enter. Terus step 2-nya kalian jawabi, ini source MAC address-nya sama nggak kayak yang kalian tulis di part 1 tadi. Terus local PC sama default gateway. Local PC itu yang source, default gateway itu yang destination. Nah, destination ini sama kayak DNS servernya. Terus ini juga di screenshot sesuai yang kalian praktekin. Dijawab frame size itu beda-beda. Kalau punya aku ini frame size-nya 94 byte. Source MAC address yang ini, destination MAC address yang ini, source IP address sama destination IP address yang ini, source port sama destination port. Terus yang di bawah ini dijawab juga, kalian bandingin sesuai sama pertanyaannya. Ke step 3, ini kalian jawabin pertanyaan-pertanyaannya. Sudah selesai. Sekian praktikum kali ini. Sedikit lebih cepat biar beban kalian berkurang sedikit, soalnya mungkin ini padat-padatnya ya. Jadi tetap semangat mengerjakan praktikumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.